أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa semua? Mudah-mudahan sudah meniti jalan sebagai seorang pengusaha dengan mengamalkan 7 prinsip dasar yang sudah kita bicarakan. Nomor 1, keyakinan, iman. Ya, hanya Allah yang bisa membuat kita begini, kita begitu. Hanya Allah yang berkehendak, hanya Allah yang berikan ridha, hanya Allah yang bisa membuat kita berhasil, hanya Allah yang bisa membuat kita hancur, keyakinan. Yang kedua, ya kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga pemirsa. Yang ketiga masih ingat? Prinsip dasar yang ketiga yang merupakan panduan ya untuk kita bisa menjadi seorang pengusaha. Bahkan saya mengingatkan bukan cuma kemudian untuk urusan kita jadi pengusaha, jadi apa aja ya. Sekedar pertanyaan ya dari saya. Saudara sudah ngikutin dari pertama, persoalan doa. Ya. Saya suruh Anda semua termasuk saya mohon kepada Allah, ya Allah, jadikan saya pengusaha. Itu saja. Udah dijalanin belum? Kalau belum bahaya nih. Kita udah jauh bener nih ngamplangnya. Secara belajar prinsip aja, hari ini kita akan belajar prinsip yang ke-8. Saya ulas dulu sebentar. Prinsip yang ketiga adalah waqina adzabannar. Kalau mau jadi seorang pengusaha yang dapat dunianya Allah, dapat akhiratnya Allah, kita mesti waqina adzabannar. Jaga diri kita dari apa-apa yang membuat Allah cemplungin kita ke neraka. Punya utang banyak, masalah tidak? Kalau menurut kacamata Allah, kalau dengan sabab berutang itu, ente pada jadi keluar dari neraka. Ente jadi pada masuk surga. Taat, cinta sama Allah. Jadi rajin berderma, rajin ke masjid. Maka, hutang itu adalah berkah buat Anda semua. Tapi jika kemudian Anda malah berlimpah dengan kekayaan, berlimpah dengan karunia Allah. Tapi kemudian, Anda malah rajin berzina. Anda rajin kemudian makan rezeki haram. Anda kemudian punya waktu tidak pernah sholat berjamaah. Pagi tidak ada duha. Malam jarang kita kemudian bangun malam. Apalagi mau sholat isya juga tidak. Maka keberkahan Anda itu adalah petaka yang besar buat saudara semua. Waqina adzabannar menjadi prinsip yang ketiga. Prinsip yang keempat, as-sabirina. Saudara kemudian bersabar. Betul, sabar ini penting. Seorang pengusaha tidak ada sabarnya, wise. Masalah ini. Baik sabar ketika menjalankan amalia, bersabar menahan diri dari maksiat. Ada nih peluang buat ente siapin deh duit 100-200 juta. Ente pasti dapat proyek tahun ini. Yang bangsa untungnya itu kira-kira 2-3 miliar. Kita sabar tidak? Mending sabar. Kalau tidak sabar kita akan malah kehilangan segala-galanya. Prinsip dasar yang kelima, ya, as-sadiqina. Kita lempeng jalannya, kita lurus. Bertali paut dengan prinsip dasar yang ke-6. Al-qanitina, kita taat. Waktu meeting. Tapi jangan lupa duha. Ketika meeting nabrak sholat zuhur, kita pilih zuhur. Inilah al-qanitina. Kita berzakat, kita bersedekah, kita mahabbah sama orang tua, mahabbah sama guru.
Kemudian yang ketujuh, yang terakhir kemarin, wal munfiqina. Prinsip al munfiqina, prinsip dasar seorang pengusaha adalah, atau siapapun yang pengen jadi pengusaha, atau siapapun profesinya, pekerjaannya, al munfiqina, dia kemudian menafkahkan hartanya di jalan Allah, baik lapang maupun sempit, baik senang maupun susah, baik lagi gembira maupun lagi bersedih, baik lagi banyak duit maupun lagi kurang duit, baik kemudian lagi dapat proyek malah habis hilang proyek. Al munfiqina. Maka masuklah kita kepada bab hari ini, wal mustaghfirina bil ashar, yakni kita beristighfar di waktu sahur. Apa hubungannya dengan kita mendapatkan dunia dan akhirat dengan jalan ini? Tetaplah di Wisata Hati Antv bersama saya, Yusuf Mansur. Terima kasih. Alhamdulillah, kembali bersama Yusuf Mansur di acara Wisata Hati Antv. Hari ini kita akan membahas prinsip dasar yang ke-8, yakni beristighfar di waktu sahur. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, sepanjang saya amati, sepanjang saya pelajari dari orang-orang yang sudah sukses duluan secara dunia, dan dia sukses juga secara akhirat, badannya cakep, kesehatannya bagus, usianya panjang, rata-rata dia punya satu tabiat yang cakep sekali, yakni manjangin malam. Manjangin malam. Baik, kita langsung belajar ya. Prinsip dasar yang ke-8 adalah prinsip dasar yang terkait dengan sholat malam. Di surah Ali Imran ayat 14 sampai dengan 19, saudara akan mendapati prinsip yang ke-8, yakni beristighfar di waktu sahur. Terkandung kemudian makna di sini adalah kita menegakkan sholat sunnah tahajud. Kita menegakkan kemudian sholat sunnah witir. Tentu saja ditambah dengan istighfar. Ekonomi kapitalis, ketika berhadapan dengan ekonomi Islam, ini memang tabrak-tabrakan di ekonomi Islam ya. Kita disuruh untuk berusaha sebaik-baiknya di dunia, sekeren-kerennya, sehebat-hebatnya. Oke? Dan disuruh kemudian mengumpulkan dunia sebanyak-banyaknya. Tapi semua ini untuk tujuan yang utama, yakni akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Islam menyuruh nggak kita untuk kemudian memaksimalkan sumber daya manusia, sumber daya alam? Nyuruh nggak kita kemudian mengeksploitasi bumi ya dengan sistem ilahilah dan manfaat kemanusiaan? Disuruh. Bedanya adalah ini semua harus kita bawa ke alam akhirat. Beda dengan ekonomi kapitalis. Ekonomi kapitalis berhenti hanya di dunia saja. Ekonomi kapitalis mengatakan berhematlah. Pikirin diri sendiri. Senengin diri sendiri dan segala macam. Tapi ekonomi Islam mengatakan senengin orang lain. Kalau kurang, sedekahin apa yang kurang. Dapat duit, bagi sama yang lain. Ya. Nah sekarang kita lihat lagi nih perbedaan antara ekonomi kapitalis dengan Islamic ekonomi. Apa diantaranya? Orang-orang bilang istirahat yang cukup. Malah kemudian Allah bilang jangan. Kamu bangun waktu sahur. Lagi enak-enak sholat. Apalagi enak-enak tidur. Ya? Kita disuruh nih di dunia ekonomi modern. Ya, kerja keras lah. Betul kerja keras. Tapi kita di saat lagi kerja keras kita disuruh ngerem. Ada zuhur, ada asar, ya, ada kemudian maghrib, ada isya. Kadang-kadang ini jamnya jam prime time semua nih. Jam yang pelanggan lagi banyak-banyaknya, jam yang customer lagi datang-datangnya, jam yang klien-klien lagi pada deal-deal semua. Tapi kita disuruh break. Gila gak? Ini lagi nih prinsip yang ke-8. Orang-orang mengatakan bahwa istirahat yang cukup, persiapan buat besok. Persiapan buat besok. Tapi ternyata Allah malah menyuruh bangun, qumil laila.
Coba kalau kita ada grand meeting gede besok, perjalanan pun jauh. Apa kemudian nasihat para ekonomis yang dari kapitalis? Mereka mengatakan kepada kita semua, istirahat yang cukup. Kita nggak ada urusan. Besok mau pergi kemana kek, malam tetap bangun malam. Belum tentu kita bisa bangun lagi gitu di malam hari yang besoknya. Gimana? Kita disuruh kemudian bangun malam. Lihat kan, tabrakan lagi kan. Kalau saya bilang sebenarnya bukan tabrakan, tapi kita memperbaiki. Supaya orang kemudian tidak terlalu kemudian dia duniawi banget. Sehingga dia menyangka bahwa dia memang harus sukses. Betul, kita mengatakan lu sukses di dunia ini, tapi juga lu sukses di akhirat. Itu dia. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Ternyata beristighfar di waktu sahur masuk menjadi prinsip dasar di 8 prinsip yang ada di surah Ali Imran. Dari ayat 14 sampai ayat 19. Kenapa? Rahasianya sebenarnya sederhana, saudara. Allah seperti mengundang saudara. Dan Allah bahkan mendatangi saudara untuk kemudian rapat sama saudara berdua. Gila kan? Kita kan kalau lagi ada urusan yang genting, gawat, atau mau menentukan tahun depan mau seperti apa, target tahun depan seperti gimana, apa yang mesti dilakukan. Kita kan melakukan konsolidasi konsolidasi, meeting-meeting internal, kemudian meeting divisi, meeting lagi seksi, meeting lagi kemudian bagian terkecil, unit. Ini nggak tanggung-tanggung meetingnya, saudara. Nggak tanggung-tanggung meetingnya. Langsung sama Allah yang punya segala ketetapan. Tapi dasar emang kita nggak ngerti. Jangan tengah malam, siang hari bolong aja Allah datang, nggak ada yang paham. Allah nanya masuk ke gedung di mana perusahaan-perusahaan kemudian sebagai tenan, sebagai penghuni, sebagai penyewa itu menghuni dari mulai lantai 1 sampai lantai 30-an misalnya. Lalu Allah datang, nggak ada yang nyambut sopir-sopir. Ya Allah, maaf ya sopir ya, maaf. Security dia ajan kakinya pada kegulung-gulung. Pecinya ada yang miring, ajan peci begini. Nyambut Allah begini modelnya. Coba dong yang nyambut Allah yang keren-keren, presiden komisaris dia azan, ya kan? Ini kan nyambut Allah. Saya pengen tuh. Dan makanya saya lagi berdoa sama Allah, jadiin saya pengusaha yang gede dah ya Allah. Yang besar. Baik gede itu kapitalnya, gede juga manfaatnya. Gede perusahaannya, kalau perlu kita masuk ke perusahaan yang 500 Fortune itu. Enggak ya, insya Allah lah. Kita juga masih muda 35 nih. Kalau didoain sama pemirsa semua, insya Allah di usia 40 nomor 1 dah kali. Tapi buat apa kita jadi nomor 1 kalau kemudian kita nggak ada bangun malamnya? Yang lebih penting buat kita itu kan bukan persoalan nomor 1-nya saja di sisi manusia, tapi nomor 1 di sisi Allah SWT. Biar kata kita punya omset 5 miliar sehari, yang penting kita sholat tepat waktunya 5 kali sehari, begitu. Insya Allah dah. Jadi masa iya sih yang gak punya Tuhan doang yang sukses, lah kita yang punya Tuhan gak sukses. Tandanya apa? Dia Tuhannya itu duit dipakai, kita Tuhannya Allah gak dipakai. Artinya kita duit kagak, Allah kagak. Jangan sampai begitu. Tetaplah bersama Yusuf Mansur di Wisata Antv. Kita lanjutin setelah yang satu ini. Alhamdulillah pemirsa, kembali ke Wisata Antv bersama saya Yusuf Mansur. Yang belum baca bismillah jangan lupa bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang dirahmati Allah, di segmen terakhir ini saya ingin mengatakan satu hal kepada saudara semua. Apa sih yang saudara cari? Dan siapa yang saudara kemudian butuhkan? Yang saudara cari kan dunia. Lalu apa yang saudara butuhkan? Harusnya saudara cuma butuh pemilik dunia. Selesai. Logika sederhana ya. Anda punya tanah kosong. Anda pengen bangun di sini hotel, apartemen. Kenapa tidak mencari Allah yang memiliki tanah ini? Kenapa tidak mencari Allah yang memberi tanah ini? Kenapa tidak mencari Allah yang bisa membangunkan tanah ini? Lah kalau Anda cari manusia, capeknya minta ampun saudara. Saudara kesini, mentok semua. Ya, udah berjalan kira-kira 2-3 bulan, ada berita. Ternyata teman saudara satu SMA, ini menjadi satu corporate sekretari, satu korsek, ya. Di perusahaan investasi. Lalu teman saudara bilang, boleh Ji, ente minggu depan deh ketemu aneh. Look, lihat. Look tuh lihat ya. Ya Ustaz tahu, look tuh lihat.
Nih lihat. Udah 2-3 bulan ente jalan nyari investor. Ini kan namanya blow on. Ada Allah datang tiap pagi lu deh. Aduh, saya mah nggak habis pikir sama orang nih. Mungkin karena nggak kenal kali ya. Makanya hari ini kita kenalin. Hari ini kita kenalin biar dapat pahalanya ada semua teman-teman yang ikut ngenalin Allah lewat lisan saya pada hari ini. 2-3 bulan ente nyari investor. Ya. Hasilnya apa? Hasilnya ente jadi pengusaha beos. Tahu nggak beos? Pengusaha biaya dan ongkos. Habis ini. Ini dia kenapa pengusaha-pengusaha modal kagak. Uang bulanan dari uang bulanan istri habis gitu. Karena ente perlu dana kan buat muter sana muter sini. Masa di bulan yang ketiga ente ketemu nih teman SMA ente, anak SMA yang jadi korsek perusahaan investasi. Korsek tahu korsek? Corporate Secretary. Ya. Korsek. Apa dia bilang? Ya udah Ji, minggu depan dah ente presentasi sama aneh coba. Minggu depan coba. Aduh, minggu depan Allah tiap hari datang. Kenapa sih disebut wabil ashari hum yastaghfirun? Ente sadar gak sih yang datang tiap hari kepada ente semua itu adalah pemilik jagat raya ini? Yang kalau Allah sudah berkenan dia akan perintahkan semua orang membantu kita. Pernah gak ada orang ngomong begini sama kita? Ji, aneh lagi pusing nih. Nah, apa Pak? Aneh punya duit 30 miliar nih, mau diapain nih? Pernah gak ente ngomong ketemu yang kayak gitu? Pernah gak? Ustaz, teman aneh miskin semua, gak mungkin kayak gitu. Itu dia, teman ente emang miskin, tapi Allah Tuhan ente maha kaya. Cari dia bos, cari dia. Dan ente gak usah nyari dia, dia udah datang. Cukup ente beristighfar di waktu sahur. Astagfirullahaladzim. Dia senang loh Allah kalau ente istighfar tuh senangnya minta ampun. Seminggu ente presentasi nih sama si Korsek nih. Terus apa kata si Korsek? Bagus nih. Kalau gitu aneh atur janji sama bos aneh. Sama bos aneh lagi. Kapan janjiannya? Ya ntar aneh kabarin. Dari mulai pertemuan sampai ngabarin 2 minggu. Keputusan dari si bos apa? Ya udah bulan depan dia boleh ketemu aneh. 2 bulan. Berapa? Tambah 2 bulan. 5 bulan lo tau nggak? Setelah ketemu sama si bos, apa kata si bos? Oke, nanti kita turunin tim ahli untuk meriset situ punya gagasan dan ide. Coba, Bapak kapan lagi waktu untuk ketemu sama tim ahli kami? Tim ahli lagi, rapat lagi, tambah lagi 1 bulan. Apa kata tim ahli? Oh, baris Pak, ini ide Bapak bagus, semua sudah terpenuhi. Di atas tanah Bapak ini insya Allah bisa dibangun A, B, C, dan D. Nanti kita akan rapatkan dulu dengan pimpinan kami. Rapat lagi. 1 bulan lagi. Ampun. Coba kalau ente selama ini 7 bulan. Ente ngetrek sholat malam. Allah karim. Antallah. Bisa jadi itu tanah gak kebangun apa-apa. Tapi ente udah punya apa-apa. Yang dahsyatnya lagi lebih dahsyatnya. Udah clear semua. Proposal bisnis udah oke. Apa kata si bos? Pak, kita kayaknya harus ketemu grand investor kita di Singapura. Iya, capek deh. Apa dia bilang? Kita ketemu di Singapura ya. Ente gimana cari cara supaya bisa ketemu di Singapura? Tahu nggak yang ente lakukan apa? Ente gade emas ente gade mobil ente untuk sesuatu yang belum pasti. Allah bilang, kalian butuh pertolongan aku, kata Allah. Sudah, mana mobil kalian? Sedekahin aja, nanti aku tolong. Mana duit kalian? Sedekahin aja, nanti aku tolong. Mana deposito kalian? Sedekahin aja, nanti aku tolong. Coba giliran sama manusia, Masya Allah. Habis ente pulang dari Singapura, disurvei lagi, rapat lagi. Ujung-ujungnya in the end of the year, apa si Singapura ini bilang sama si direksi perusahaan investasi? Pak, clear, perusahaan Bapak insya Allah akan jadi nih. Usaha Bapak akan dibangun nih. Di atas tanah Bapak akan dibikin pabrik-pabrik ini. Tapi tolong ya, tanah Bapak dijadiin equity. Paham gak lo equity? Akan dijadiin equity. Equity tuh gini kira-kira. Jadi sebenarnya si Singapura ini nggak ngasih duit apa-apa. Duitnya itu dari tanah ente. Tanah ini dijadiin saham. Sesungguhnya kalau kita nyari pertolongan manusia, mereka tuh pengen ikut campur. Bukan karena pengen nolong, tapi pengen ikutan ngambil rezeki ente. Hanya Allah yang nggak ngambil ente punya rezeki karena dia nggak butuh rezeki ente. Asik ya. Ntar malam nih Allah datang. Tapi jangan tunggu ntar malam. Duha muncul, sambut Allah. Ya Allah, saya lagi butuh nih duit nih. Saya lagi butuh nih rezeki nih. Saya punya tanah mau saya bangunin kontrakan ya Allah. Tapi saya pengen punya kontrakan yang tidak cuma 1 lantai, 14 lantai. Nah, cakep deh.
Sholat duhanya 2 ditinggal sama Allah. Ente pengen kondo hotel 14 lantai, sholat duhanya 2. Yang benar aja. Sampai ketemu besok pemirsa. Ya nggak sempet deh kita doa sendiri aja. Mudah-mudahan kita bisa diaminkan bareng-bareng malaikat Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.